Assalamualaikum, welcome back to my channel Aisyah Devi Official. Bersamaku Aisyah Devi di Maroko. Gimana guys kabar kalian? Semoga kalian sehat walafiat ya dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu melindungi kalian dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Subhanallah, malam ini gerah ya. Padahal kemarin malam itu lumayan sejuk ya hawanya, tapi malam ini subhanallah gerah. Jadi di video kali ini aku mau cerita sharing tentang tradisi kurban di Maroko. Jadi seperti apa tradisinya? Keep on watching dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, like videonya, komen dan share ke sosial media yang kalian punya. Tahun lalu itu aku sudah buat vlognya ya tentang membeli hewan kurban di desa. Kalian bisa cek nanti videonya, aku kasih linknya di kolom deskripsi ya. Nah itu tahun lalu. Jadi tahun ini ya aku nggak kemana-mana, tapi suami aku sih nge-record sedikit ya pasar domba di Khmiset sini ya. Nanti aku akan kasih lihat ke kalian, mungkin di awal video aku akan kasih tunjuk kalian ya. Jadi di video kali ini aku cuma mau cerita aja tradisi kurban di Maroko. Ya karena aku sudah tinggal di Maroko 4 tahun ya, jadi aku rasa aku sudah punya pengalaman untuk cerita ke kalian tentang tradisi kurban di Maroko. Jadi orang Maroko ini guys, dari status yang paling kaya sampai yang menengah ke bawah, mereka itu berupaya sekali untuk bisa berkurban setiap tahun. Jadi dimulai dari 20 hari sebelum Idul Adha itu mereka tuh super sibuk, di pasar sibuk, pokoknya di mana-mana orang-orang sibuk semua guys, menyiapkan menyambut Idul Adha. Karena bagi orang Maroko, orang Arab ya, yang sebenarnya orang Maroko juga nggak cuma orang Arab sih, tapi kan mayoritas orang Arab itu kalau menyambut hari raya kurban Idul Adha itu memang benar-benar meriah ya, nggak seperti di Indonesia. Tapi kata bapakku sih kalau orang di Madura itu memang kalau menyambut hari raya Idul Adha meriah gitu guys. Jadi di Maroko pun seperti itu. Jadi di sini ini mayoritas setiap rumah itu bisa berkurban, alhamdulillah guys, setiap rumah ya. Dan yang uniknya itu mayoritas orang Maroko itu berkurbannya domba. Ya ada yang pilih domba, ada yang pilih kambing, tergantung kemauan mereka ya, pingin berkurbannya ke domba atau kambing. Kalau berkurban sapi itu jarang guys, kecuali kalau mereka punya keluarga yang cukup banyak ya, lalu mereka berkurban sapi. Tapi mayoritas orang Maroko itu berkurbannya domba atau kambing ya. Dan juga di sini nih kalau menyembelih itu nggak diorganisir guys, bukan orang lain yang ini menyembelih ya, bukan takmir masjid, nggak. Di sini tuh individual, sendiri-sendiri. Jadi setiap rumah itu kalau bisa laki-lakinya harus bisa menyembelih hewan kurban ya. Alhamdulillah ya, suami aku sama bapaknya itu kan tiap tahun ya menyembelih kurban. Mereka berdua yang menyembelih kurban guys. Jadi setelah sholat Aid Idul Adha mereka pulang lalu langsung bergegas menyembelih kurban mereka berdua guys. Karena aku jujur ya guys, aku nggak pernah itu ngelihat orang nyembelih kurbannya, aku tuh takut. Jadi aku tuh nggak pernah ikut, jadi selalu sembunyi. Kalau suamiku udah selesai nyembelih baru aku dipanggil, terus kita bersih-bersihin semuanya. Tapi untuk tahun lalu itu beda karena memang alhamdulillah ya, tahun lalu itu kita berkurbannya 2, ada domba, ada kambing ya. Jadi kita bayar orang pada saat itu. Di sini itu guys, kalau bayar orang itu
bukan minta tolong ke fakih atau seorang ustadz, bukan guys. Jadi ya anak muda gitulah, mereka yang sudah terbiasa menyembelih kurban itu dipanggil gitu, terus kita bayar sesuai permintaan mereka ya. Tapi kebanyakan sih orang Maroko tuh menyembelihnya sendiri guys, di rumahnya sendiri. Jadi di atap rumah itu mereka nyembelih hewan kurbannya, karena kan kalau di kota itu nggak punya halaman. Jadi nyembelihnya itu ya di atap. Beda kalau di desa itu mereka punya halaman luas sejagat raya. Jadi mereka bisa memotong hewan kurbannya ya di halaman ya, bebas kalau orang desa ya. Jadi kalau orang kota itu nggak sebebas orang desa. Jadi setelah disembelih itu ya dibersihin gitu. Nanti yang pertama dimakan itu, kalau kalian lihat videoku sebelumnya yang Idul Adha tahun lalu itu kan, pertama kali yang dibersihin tuh pasti jeroan dan usus. Nah itu yang pertama kali dibersihin guys. Jadi dagingnya itu mereka nggak dipotong dulu, daging dombanya itu nggak dipotong, mereka biarkan itu semalaman sampai besok harinya. Entah itu daging kambing maupun daging domba ya, dibiarkan semalaman. Jadi dibiarkan darahnya itu menetes guys, dibiarin gitu aja. Yang paling dimakan itu jeroannya dulu, yang pertama kali dimakan, dibuat sate. Aku lupa guys nama satenya apa, pokoknya itu nanti ada sate versi Maroko ya. Itu satenya itu ya sama sih, ditusuk gitu pakai tusukan besi gitu, tapi yang dimasak jeroan guys, yang dibakar tuh jeroannya, entah itu paru, apalagi jantung, terus usus gitu, pokoknya dimakan duluan itu. Ya makannya simple juga sih, nggak pakai bumbu-bumbu kacang, nggak, bumbunya itu cuma garam sama kamun ini loh guys, jinten hitam bubuk. Nah itu yang kita makan. Kalian bisa cek videoku yang tahun lalu ya, Idul Adha di Maroko yang tahun lalu, nanti aku tulis juga di kolom deskripsi linknya, kalian bisa cek. Oke. Di sini guys, uniknya itu bagi mereka yang punya penyakit serius kayak kolesterol, diabetes ya. Jadi dokter itu menyarankan para pasiennya untuk berkurban kambing. Kan di Indonesia itu banyak banget ya kambing kacang. Nah, itu kata dokter bagus untuk pasien yang menderita penyakit kolesterol dan diabetes. Karena kambing itu lemaknya sedikit daripada dagingnya. Dagingnya kan banyak ya. Kalau domba itu dagingnya emang banyak, cuma lemaknya itu lebih banyak domba daripada kambing. Jadi kalau yang punya penyakit kolesterol, diabetes, disarankan dokter di Maroko ya, itu mereka berkurban kambing. Karena emang bener guys, ketika dimasak itu emang daging kambing itu emang sedikit gajinya, itu lemaknya itu sedikit daripada daging domba. Kalau daging domba tuh guys lemaknya luar biasa banyak, jadi kalau makan tuh harus milih-milih dulu. Tapi jujur aku suka daging domba daripada daging sapi ya, karena daging domba itu maupun kambingnya kalau ketika dimasak itu lebih cepat matang. Di sini tuh kita punya kukut panci kayak Gamila gitu, tuh fast cooker. Itu kita kalau masak daging itu cepet banget ya, 30 menit itu udah mateng ya. Atau kalau kita sukanya ini dikukus gitu biasanya. Nah kalau dikukus itu lebih sehat guys, karena lemak-lemaknya kan akan jatuh tuh ke airnya, jadi kita makan cuma dagingnya aja. Itu jauh lebih sehat guys. Jadi bagi kalian yang takut makan daging kambing maupun domba, takut punya penyakit kolesterol gitu ya, cara masaknya ya lebih baik dikukus dulu dagingnya, baru diolah, terserah kalian ya. Jadi kalau ketika dikukus itu kan lemaknya turun guys. Nah ketika lemak turun, dagingnya sudah sedikit lemaknya, itu kalian bisa makan dan sehat. Oke, kembali ke topik berkurban. Jadi kenapa orang Maroko ini memang bersungguh-sungguh ya ingin berkurban tiap tahun, meskipun mereka itu berkurban ngutang guys. Di sini tuh boleh ngutang guys. Beli hewan kurban tuh bisa ngutang, bisa DP dulu. Misalkan harga domba itu 2000 dirham, itu mereka bisa DP 500. Lalu bisa dibayarkan
di bulan selanjutnya. Itu boleh guys kalau di sini itu. Tapi kalau di Indonesia kayaknya bayarnya harus cash ya. Dan juga orang Maroko ini memang mayoritas suka banget makan daging ya, suka banget. Dari mulai kepala sampai kaki itu dimakan. Kalau aku memang jujur, kalau kepala itu baunya aja udah pusing ya. Nggak mau makan gitu. Jadi kalau keluarga suami makan kepala itu aku nggak pernah ikut, karena aku nggak doyan. Aku ya doyannya cuma dagingnya aja sih. Kalau makan jeroan masih doyan ya. Pokoknya selain kepala itu aku semuanya alhamdulillah doyan sih makan daging kambing, dan gak ada masalah guys. Jujur guys, ini aku selama Idul Adha itu kan kurang lebih 1 bulan lebih ya, kita makan daging terus. Itu alhamdulillah, itu makan daging aja ya, low karbo ya. Itu aku ngerasa banget BAB-nya lancar guys. Cuma makan daging kambing, daging domba, yaitu low karbo. Aku sedikit sih makan rotinya, tapi lebih banyak proteinnya ya dari kambing itu, dari kambing maupun domba. Itu aku gampang banget BAB gitu, lancar ya. Jadi selama sebulan tuh makan daging terus. Emang di sini tuh seperti itu guys. Jadi kalau kalian mau tinggal di Maroko, pengen tahu Idul Adha di Maroko, ya seperti itu. Nanti kalian akan makan daging terus hampir setiap hari, dari mulai Idul Adha sampai hari selanjutnya. Nah, daging-daging itu memang dibagikan kepada yang nggak mampu, tapi yang nggak mampu tuh nggak sebanyak itu kan. Jadi sebagian daging yang nggak ikut dimakan keluarga itu disisihkan di kulkas, biasanya di freezer di atas tuh disisihkan. Kalau keluarga suami aku ya, terus ketika ada orang yang membutuhkan daging itu mereka datang ke rumah guys. Mereka tuh datang ke rumah-rumah, ketuk pintu gitu. Saya butuh daging misalkan, terus dikasih daging ini gitu. Jadi orang yang benar-benar nggak mampu, benar-benar miskin dan nggak mampu, yang dia nggak mampu berkurban, itu memang ada guys, kayak janda ataupun orang-orang miskin yang nggak punya pekerjaan, orang yang udah tua gitu ya. Itu mereka datang ke rumah, atau ketika jalan-jalan ke desa gitu, biasanya keluarga suami juga ini sih bagiin daging gitu ke yang nggak mampu. Jadi gitu guys. Jadi bagi kalian yang sudah berencana mau tinggal di Maroko bersama kekasih kalian harus tahu tradisi ini, tradisi Idul Adha di Maroko. Jadi kalian akan makan daging hampir setiap hari, dan jangan bosen guys. Jangan menolak makan daging ya, kalian akan rugi beneran. Keluarga kekasih kalian nanti makan daging, kalian nggak makan daging, itu rugi banget guys. Jadi kalian harus tahu ya sebelum tinggal di Maroko. Oke, aku rasa segitu dulu aja ya ceritaku kali ini. Panjang ya, ceritanya panjang banget. Semoga cerita ini bermanfaat, and see you on the next video. Bye.